Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Berlatar di masa depan di Thailand yang di tengah dilanda krisis pangan dan perubahan iklim, seorang pria bernama Singh, mantan petarung Muay Thai yang kini menjadi sopir truk, hanya memiliki satu mimpi sederhana: menjalani hidup damai bersama kekasihnya, seorang dokter muda yang bekerja di rumah sakit di Bangkok. Namun segalanya berubah ketika sebuah wabah misterius menyebar dengan cepat, mengubah manusia menjadi makhluk haus darah seperti zombie. Tak butuh waktu lama sampai di rumah sakit tempat kekasihnya bekerja menjadi pusat kehancuran, dikepung dan dikuasai oleh para zombie. Komunikasi terputus, kota lumpuh dan kekacauan melanda. Singh yang mengetahui kekacauan itu dari radionya tidak bisa tinggal diam. Ia melanggar semua perintah darurat dan menembus garis evakuasi demi satu tujuan, yaitu menyelamatkan kekasihnya. Dengan tangan kosong dan keterampilan Muay Thai-nya yang masih melekat, ia menembus lorong-lorong gelap dan berdarah di rumah sakit yang telah berubah menjadi neraka di tengah kota. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Berlatar belakang di negara Thailand, diceritakan bahwa dunia sedang dalam masa kritis. Sebuah virus langka yang berasal dari kutub es telah membunuh semua hewan dan juga tumbuhan. Manusia yang masih bertahan pun harus hidup dalam kesengsaraan. Kemudian cerita beralih ke sekelompok orang yang berada di wilayah kutub. Mereka menemukan seekor ikan yang masih hidup. Setelah semua hewan dinyatakan punah, pemimpin kelompok itu yang bernama Tuan Fasu pun lalu menyuruh seorang pria bernama Singh agar mengantarkan ikan ini kepada seseorang. Singh dahulunya merupakan seorang petarung Muay Thai. Sebelum dunia menjadi seperti ini, ia pun disewa oleh berbagai orang untuk mengantarkan barang ke berbagai tempat. Hal ini dikarenakan maraknya berbagai penjarahan karena langkanya sumber pangan. Singh yang ditemani oleh seorang pria yang merupakan bosnya. Di perjalanan diperlihatkan keadaan kota yang sangat tandus dan juga gersang. Tak ada satupun tumbuhan dan juga hewan yang masih hidup. Sebagian besar manusia menganggap bahwa ini adalah akhir dunia. Saat tiba di sebuah tempat, mobil dari Singh pun dihadang oleh sekelompok penjara yang ingin mengambil barang yang dibawa olehnya. Dengan ekspresi santai, Singh pun langsung turun dari mobil seakan hal ini sudah biasa baginya. Ia pun menghajar semua orang satu persatu tanpa ampun. Bos dari Singh yang berada di dalam mobil pun bersikap sangat santai, seakan ia sudah tahu dengan hasil akhirnya. Singh terus menghajar semua orang walaupun mereka membawa sebuah senjata. Pada akhirnya, Singh pun berhasil mengalahkan mereka semua tanpa tersisa satupun. Bos dari Singh lalu turun dari mobil dan mengajak Singh untuk melanjutkan perjalanan, sebab mereka telah telat beberapa menit sesuai target waktu pengantaran. Sementara itu, di tengah kota diperlihatkan sekumpulan orang yang berebut air minum sebab langkanya air bersih di sana. Para tentara yang menjaga tempat itu pun tak segan-segan menembaki berbagai orang apabila mereka tidak mau mengantri dan membuat kerusuhan. Di tempat yang lain diperlihatkan seorang wanita bernama Rin yang merupakan kekasih dari Singh, yang merupakan seorang dokter. Terlihat wajah Rin yang sangat kesal sebab Singh masih belum pulang. Padahal mereka berdua telah membuat janji pada waktu yang telah mereka sepakati. Kembali ke Singh saat sudah tiba di tempat tujuan, ia pun memberikan barang yang dibawanya kepada seorang pria bernama San yang merupakan petinggi di kota ini. San lalu memarahi Singh dan juga bosnya karena mereka yang tidak tepat waktu. Sebagai hukumannya, bayaran mereka pun dikurangi. Dengan raut wajah kesal, Singh pun langsung pergi dari sana bersama bosnya. Sementara itu, barang yang dibawa oleh Singh sebelumnya ternyata sebuah ikan. Ikan itu kemudian dimasak oleh beberapa koki daging. Daging dari ikan itu lalu disajikan ke beberapa piring dan siap untuk dihidangkan. Dan ia pun mengatakan pada rekan-rekan bisnisnya bahwa makanan itu sudah diuji, sehingga makanan itu sudah pasti aman untuk mereka konsumsi. Tetapi ketika si pengusaha mencoba memakannya, tanpa disadari tiba-tiba ia mulai bersikap sangat aneh. Bahkan ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, yang mana hal itu menandakan bahwa ternyata makanan yang baru saja mereka makan sangatlah berbahaya. Singkat cerita, saat Singh baru saja pulang ke rumah,
rumah, Rin menyuruh Sing untuk berhenti melakukan pekerjaan berbahaya itu karena ia tidak kuat jika ia harus mengkhawatirkan Sing setiap hari. Tetapi Sing justru mengatakan bahwa ia sengaja melakukan pekerjaan berbahaya itu supaya ia bisa membahagiakan kekasihnya itu. Meski begitu, Rin mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan kekasihnya, sehingga pada akhirnya Sing pun berjanji bahwa ia akan mencari pekerjaan lain yang jauh lebih aman dari pekerjaan sebelumnya, supaya Rin tidak perlu mengkhawatirkan dirinya lagi. Di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit, Rin sempat mengobrol dengan teman kerjanya yang bernama Ming serta putranya yang bernama Budi. Lalu setelah mereka tiba di rumah sakit, Budi pun mencoba membantu Rin dengan menjadi asistennya, karena Budi memiliki cita-cita untuk menjadi dokter sama seperti Rin dan juga sang ibu. Tak lama kemudian, ketika hendak melakukan operasi pada salah satu pasien, direktur rumah sakit tiba-tiba meminta Rin untuk menunda operasi itu dan menemui seseorang bernama Vasu terlebih dahulu, yaitu salah satu investor terbesar yang telah membuat rumah sakit itu bisa beroperasi selama ini. Tanpa disadari, ternyata Vasu merupakan orang yang memasok ikan monster pada si pengusaha sebelumnya, dan ia pun berencana memberikan hati ikan monster tersebut pada istrinya yang sudah terbaring di rumah sakit selama bertahun-tahun, karena ia percaya bahwa makanan itu bisa membangunkan manusia yang sudah hampir kehilangan nyawanya. Meski begitu, Rin masih ragu apakah ikan monster itu benar-benar bisa menyembuhkan seseorang, apalagi mereka masih belum tahu kandungan apa saja yang ada di dalam tubuh ikan monster tersebut. Namun si direktur meminta Rin untuk menuruti perkataan Vasu, karena tanpa adanya Vasu maka rumah sakit itu tidak akan bisa beroperasi lagi. Di saat yang bersamaan, si pengusaha yang telah memakan ikan monster yang juga dirawat di rumah sakit Rin tiba-tiba mulai mengalami kejang-kejang hingga ia meninggal dunia. Lalu ketika salah satu dokter hendak melakukan otopsi, tanpa disadari si pengusaha yang sudah berubah menjadi zombie itu mulai menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu, di dalam rumah, Sing yang mendengar peringatan tentang adanya keributan di rumah sakit pun bergegas pergi ke sana untuk menjemput kekasihnya. Tetapi setelah Sing tiba di depan rumah sakit, entah mengapa keadaan di sana sudah menjadi sangat kacau akibat serangan dari para zombie. Para tentara bahkan mulai menembaki para warga sipil yang mencoba keluar dari rumah sakit untuk mencegah penyebaran wabah zombie itu menyebar ke seluruh kota. Yang mana hal itu membuat para warga pun terpaksa harus berhadapan dengan para zombie yang kini mulai menyerang mereka. Akibatnya, banyak warga biasa yang gagal bertahan dari serangan zombie, sementara Rin dan sang direktur berhasil bersembunyi di dalam salah satu ruangan. Namun, meski sang direktur sudah tergigit oleh zombie, ia malah meminta Rin untuk tidak pergi meninggalkannya, sehingga Rin terpaksa harus menuruti permintaan atasannya itu. Saat Rin mencoba mengamati keadaan sekitar, tanpa disadari tiba-tiba si direktur yang sudah berubah menjadi zombie itu mulai memberontak dan langsung menyerang Rin. Tetapi untungnya Rin berhasil kabur dari serangan direktur zombie tersebut. Rin lalu mendengar suara Sing yang sedang memanggil-manggil namanya, dan ternyata Sing kini sedang berada di dalam ruangan kontrol, di mana di sana ia harus bertarung melawan para zombie yang mulai berdatangan ke arahnya. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, Sing pun terpaksa harus meninggalkan ruangan kontrol. Padahal Rin sedang menghubungi Sing melalui saluran komunikasi. Dalam sekejap, hampir semua orang yang ada di dalam rumah sakit itu kini sudah berubah menjadi zombie. Dan ketika Budi sedang mencari keberadaan ibunya, ia malah tak sengaja bertemu dengan zombie mengerikan yang mencoba menyerang dirinya. Untungnya Sing datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Budi. Lalu Budi menyuruh Sing untuk menyerang bagian kepala dari para zombie tersebut supaya ia bisa menghentikan pergerakannya, dan dengan bantuan dari Budi, Sing pun akhirnya berhasil mengalahkan seluruh zombie yang ada di sana. Budi kemudian meminta kepada Sing untuk mengantarkannya ke tempat sang ibu yang ada di lantai 3, dan saat Sing mengatakan bahwa ia hendak mencari keberadaan Rin, Budi pun mengatakan bahwa Rin adalah rekan kerja ibunya. Budi lalu mengajak Sing untuk mendatangi ruangan dari ibunya sebab Rin pasti ada di sana. Sementara itu, di area luar rumah sakit, pasukan militer membabi buta menembaki semua orang yang mencoba keluar dari rumah sakit. Mereka tidak peduli apakah orang itu masih selamat atau telah terinfeksi gigitan zombie. Para petinggi militer pun melakukan rapat dadakan tentang hal apakah yang harus mereka lakukan. Sebagian orang pun setuju untuk meledakkan rumah sakit, hal ini agar wabah zombie tak menyebar luas. Namun sebagian yang lainnya merasa tidak setuju, apalagi di dalam rumah sakit terdapat Tuan Vasu. Beralih ke Rin, ia pun mencoba mencari tempat persembunyian yang ada di rumah sakit. Rin pun lalu mendatangi ruangan pengawas untuk melihat tempat manakah yang masih aman.
Rin lalu terkejut sebab seluruh ruangan telah dipenuhi oleh zombie. Namun ada satu ruangan yang masih aman. Ruangan itu adalah tempat dari Tuan Fasu dan istrinya berada. Kembali ke Sing saat sudah tiba di ruangan yang ditunjukkan oleh Budi. Ia pun melihat daftar informasi bahwa Rin berada di lantai 8. Kini ia pun harus naik 5 lantai lagi. Sing lalu mengajak Budi untuk pergi dari sana sebab para zombie semakin banyak yang berdatangan. Saat mereka berdua memasuki sebuah ruangan, mereka pun melihat seorang pria yang sudah pasrah dan akan melakukan bunuh diri. Sing lalu mengajak Budi untuk melewati tangga jendela di ruangan itu. Pada akhirnya, mereka pun mulai naik lantai atas melalui tangga jendela tersebut. Ketika tengah memanjat, Budi diserang oleh salah satu zombie yang berhasil memegang kakinya. Budi pun lalu berteriak dan meminta tolong kepada Sing. Tepat pada saat Budi akan terjatuh, Sing pun langsung menyelamatkannya. Sehingga mereka berdua pun lalu kembali memanjat agar cepat sampai ke atas. Saat sudah tiba di lantai 8, Budi pun menemukan ibunya yang tengah menyendiri. Budi langsung memeluknya dan mengajak ibunya pergi dari sana. Namun Ming malah menyuruh Budi agar pergi terlebih dahulu sebab dia masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Sing yang melihat bekas gigitan di tubuh Ming, ia pun langsung mengajak Budi untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Ming mengatakan kepada Sing bahwa Rin berada di lantai 10. Awalnya Budi tidak mau ikut pergi, namun setelah melihat ibunya yang berubah menjadi zombie, ia pun hanya bisa pasrah dan ikut pergi bersama Sing. Di tempat yang lain, Rin mendatangi kamar dari Tuan Fasu berada. Ia meminta tolong agar Tuan Fasu membukakan pintunya. Tuan Fasu pun lalu menyuruh Rin untuk masuk ke dalam dan bertanya tentang hal apakah yang terjadi sebenarnya. Mengapa semua orang berlumuran darah dan menjadi ganas? Rin pun menjawab bahwa dia juga tidak tahu mengapa semua orang menjadi seperti ini. Di waktu yang bersamaan, seorang jenderal militer pun mengambil keputusan untuk meledakkan rumah sakit dan menurunkan beberapa pasukan khusus untuk menyelamatkan Tuan Fasu. Rumah sakit itu akan diledakkan dalam 30 menit. Para pasukan khusus pun diperintahkan untuk mengabaikan orang yang masih hidup dan mengutamakan keselamatan Tuan Fasu. Kembali ke Rin, Tuan Fasu pun meminta tolong kepadanya agar mengambilkan darah untuk istrinya sebab kantong darah yang didonorkan ke tubuh istrinya sudah hampir habis. Tuan Fasu pun sangat memohon kepada Rin sebab hanya dialah yang saat ini bisa diandalkan. Rin yang merasa tidak tega pun menyetujui permintaan dari Tuan Fasu. Beralih ke Sing saat dia sudah tiba di lantai 10, ia pun langsung bergegas mencari Rin. Di waktu yang bersamaan, pasukan militer mulai masuk ke dalam rumah sakit melalui lantai atap. Sementara itu, Rin juga bergerak ke tempat penyimpanan darah yang kini dipenuhi oleh beberapa zombie. Rin lalu masuk ke dalam ruangan tersebut dengan diikuti oleh beberapa zombie. Melihat hal itu tanpa berlama-lama, Sing pun langsung berduel dengan para zombie yang ada di sana supaya ia bisa menyelamatkan kekasihnya tersebut. Sementara Budi berusaha membantu Rin kabur dari kejaran zombie gendut, dan setelah Sing berhasil mengalahkan para zombie, ia akhirnya bisa bertemu dengan Rin lagi. Di sisi lain, para pasukan penyelamat tiba di rumah sakit dan menemukan keberadaan Pak Fasu beserta istrinya. Pak Fasu meminta para tentara itu untuk mencari keberadaan Rin terlebih dahulu. Tidak peduli meski mereka harus bertarung melawan para zombie karena ia sudah berjanji kepada Rin untuk membawanya. Tetapi tanpa disadari, para tentara itu malah menembak Sing, bahkan mereka juga memaksa Rin untuk ikut bersama mereka. Yang mana hal itu justru membuat Sing sangat marah sehingga terjadilah pertarungan antara Sing melawan para tentara di tengah serangan dari para zombie. Awalnya Sing sempat kewalahan dalam melawan si tentara itu karena selain dirinya sedang terluka parah, si pemimpin pasukan ternyata juga memiliki keahlian bela diri. Namun setelah Sing mengeluarkan jurus tendangan miliknya, ia akhirnya berhasil menumbangkan
si pemimpin pasukan yang langsung dimukbang oleh salah satu zombie. Lalu saat Sing terbangun dari pingsan, Rin menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu karena luka bekas tembakan yang ada pada bahu Sing ternyata cukup parah. Dan di sana Sing berjanji bahwa ia tidak akan pergi ke tempat yang jauh lagi supaya ia bisa selalu bersama dengan kekasihnya itu. Ketika Budi melihat bahwa si pemimpin pasukan kini telah berubah menjadi zombie, Sing mencoba memancingnya masuk ke dalam salah satu ruangan. Dan setelahnya Sing pun langsung melemparkan molotov ke arah zombie itu hingga mereka berhasil mengalahkan zombie tersebut. Saat mereka menemukan keberadaan Pak Fasu, tanpa disadari ternyata istri Pak Fasu telah tergigit oleh zombie, yang mana hal itu membuat Pak Fasu pun memutuskan untuk tetap bersama istrinya, dan pada akhirnya mereka berdua pun dimukbang oleh para zombie yang ada di sana. Di sisi lain, ketika Sing dan kawan-kawan sedang dikejar oleh ribuan zombie, Sing menyuruh Rin untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan memancing para zombie itu ke arah lain. Dan setelah Rin menemukan helikopter milik para pasukan penyelamat, ia pun mengatakan pada si tentara bahwa mereka berdua tidak terinfeksi oleh wabah virus zombie. Tentara itu kemudian bertanya di mana Pak Fasu dan pasukan penyelamat yang lain, dan Rin pun mengatakan bahwa mereka semua gagal menyelamatkan diri dari serangan para zombie. Sehingga si tentara menyuruh Rin untuk segera naik ke helikopter, namun Rin meminta si tentara itu untuk menunggu Sing terlebih dahulu. Tampaknya Sing sedang kesulitan dalam melawan para zombie, bahkan dia sempat terjebak di dalam sebuah mobil. Ketika ratusan zombie itu mulai mengepung dirinya dan dengan terpaksa Sing pun nekat meledakkan seluruh zombie itu dengan sebuah granat. Meski ia sendiri hampir saja meninggoy akibat terkena ledakan tersebut. Sayangnya suara dari ledakan itu justru memancing para zombie lain mulai berdatangan ke arah Sing. Lalu setelah Sing berhasil naik ke lantai paling atas, ternyata ia terlambat karena helikopternya kini sudah pergi dari sana. Yang mana hal itu membuat Rin hanya bisa pasrah saat dia melihat kekasihnya yang kini sudah terkepung oleh ribuan zombie. Sebelum Rin pergi, Sing sempat melihat sosok kekasihnya yang sangat cantik itu. Bahkan dia juga mengingat beberapa kenangan indah yang dulu pernah ia lakukan bersama Rin. Lalu ketika para zombie berhasil menjebol pintunya, Sing tidak punya pilihan lain selain harus bertarung melawan ribuan zombie tersebut. Di sana Rin akhirnya sadar mengapa Sing selama ini selalu bekerja keras, tidak peduli meski pekerjaan yang ia lakukan merupakan pekerjaan berbahaya yang bisa mengancam nyawanya. Karena Sing ingin mendapatkan banyak uang supaya ia bisa segera menikahi Rin serta membangun sebuah keluarga bahagia bersamanya. Tak lama kemudian tiba-tiba bom yang dipasang oleh para tentara sebelumnya meledak, yang mana hal itu membuat Rin hanya bisa menangis terseduh-seduh karena ia tahu bahwa Sing tidak mungkin bisa selamat dari ledakan besar tersebut yang langsung menghancurkan seluruh bangunan rumah sakit itu hingga rata dengan tanah. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya Rin memutuskan untuk pindah ke desa yang jauh dari perkotaan dan memulai kehidupan yang baru di sana. Namun sepertinya ia masih belum tahu bahwa Sing ternyata berhasil selamat dari ledakan karena ia sempat masuk ke dalam toren air tepat sebelum bomnya meledak dan film pun selesai.